Puluhan mantan pemain sirkus Ochi direkrut sejak anak-anak dipisahkan dari orang tua. Mereka juga dipaksa tampil dalam pertunjukan sirkus serta mengalami perlakuan kasar selama bertahun-tahun. Mari kita bahas lebih dalam tentang kasus kekerasan dalam sirkus Ochi. Kasus dugaan pelanggaran HAM yang melibatkan Ochi mencuat ke permukaan setelah puluhan mantan pemain sirkus melaporkan pengalaman kekerasan, eksploitasi, dan kehilangan identitas kepada Kemenham. Para korban mengaku dipisahkan dari orang tua sejak usia dini dipaksa tampil dalam pertunjukan sirkus. Serta mereka juga mengalami perlakuan kasar selama bertahun-tahun di lingkungan sirkus yang tertutup. Wamenham Mugianto menyatakan negara memiliki tanggung jawab untuk melindungi warganya dari segala bentuk pelanggaran HAM. Yang paling mendasar dalam kasus ini adalah hak atas identitas. Banyak dari mereka bahkan tidak tahu siapa orang tuanya dari mana asalnya. Ini adalah pelanggaran HAM yang sangat serius, ucap Mugianto. Kemenham akan segera berkoordinasi dengan kementerian lain, termasuk Kementerian PPPA. Pemerintah juga mempertimbangkan pembentukan tim pencari fakta untuk menggali keterangan secara menyeluruh. Dan informasi yang komprehensif, setelah kami mendapatkan laporan dari para korban, kami juga akan mengupayakan untuk juga mendapatkan informasi dari pihak yang dilaporkan sebagai pelaku tindakan yang tadi disampaikan. Kapan rencananya Pak pihak Taman Safari dipanggil ke? Kami akan lakukan secepatnya, karena salah satu upayanya kami memang mencegah supaya yang praktek yang sekarang yang terjadi itu tidak terjadi lagi, dan itu harus cepat. Jadi ya mudah-mudahan dalam minggu-minggu ke depan kita sudah bisa lakukan. Komnas HAM melalui Koordinator Subkomisi Penegakan HAM, Uli Parulian Sihombing menekankan kasus ini perlu diselesaikan melalui jalur hukum. Komnas HAM sendiri sebenarnya telah lama menemukan sejumlah pelanggaran yang terjadi di lingkungan Ochi, terutama terhadap hak-hak anak. Terdapat 4 bentuk pelanggaran HAM yang teridentifikasi sejak tahun 1997. Di antaranya adalah pelanggaran terhadap hak identitas, eksploitasi ekonomi terhadap anak. Lalu tidak terpenuhinya pendidikan dan tidak adanya jaminan sosial serta perlindungan. Tuntutan kompensasi sebesar 3,1 miliar rupiah yang diajukan oleh kuasa hukum para korban kepada TSI belum pernah dipenuhi sampai sekarang. Sementara itu, pihak TSI Group membantah segala keterlibatan dalam kasus ini. Head of Media and Digital TSI mengatakan tidak ada hubungan bisnis maupun hukum antara TSI dengan para mantan pemain Ochi. Dia meminta agar nama dan reputasi TSI Group tidak dikaitkan dengan permasalahan yang bukan menjadi tanggung jawab perusahaan.